Halo Sobat Komsos, apa kabar Anda pada edisi hari ini? Saya Jose Marwoto, senang sekali bisa menemani Anda dalam program Koki Komsos Terkini. Nah, kalau Anda sebagai orang Katolik pasti tahu yang namanya KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan tahukah Anda bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 ini, ternyata Konferensi Wali Gereja Indonesia itu berulang tahun yang ke-100 atau sudah berusia 1 abad. Karena itu ada baiknya kalau kita mencoba untuk melihat kembali perjalanan KWI di Indonesia dan sejauh mana kita sebagai umat Katolik juga bisa berperan untuk mendukung para uskup kita yang tergabung di dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kali ini edisi yang sangat spesial karena saya mengundang satu narasumber, ada Romo Siswantoko atau yang lebih populer dikenal dengan Romo Koko. Beliau adalah sekretaris eksekutif dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya akan sapa beliau karena sudah hadir di sini. Apa kabar Romo Koko? Kabar baik. Kabar baik Romo ya. Sehat-sehat Romo ya. Puji Tuhan. Ini makin lama makin kelihatan lebih muda. Ini ban saya Mas. Oh, ban saya. Oke, Romo Koko ini spesial sekali edisi kita ya karena akan membahas tentang 100 tahun KWI. Iya. Dan kalau kita bicara 100 tahun itu kok nampaknya wow. Tua sekali ya. Tua gitu ya. Tidak banyak organisasi yang bisa bertahan sampai 100 tahun seperti itu ya. Iya. Begitu seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada tahun ini 15 Mei 2024 berarti lahirnya sekitar 1924 yang lalu. Betul. Wow, Betul. 1924 saya belum lahir itu ya. Iya, saya juga belum lahir. Belum lahir juga ya. Oke, dan ngomong-ngomong topik apa sih yang diangkat oleh KWI di tahun ini? Oke, gini Bang Jose dan Sobat Komsos Indonesia. Jadi tema yang diangkat dalam rangka memperingati 100 tahun KWI adalah berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Oke, berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Iya, iya. Jadi tema ini lahir dari sebuah permenungan bahwa selama 100 tahun itu Gereja Katolik Indonesia dalam hal ini adalah KWI itu telah turut serta mengembangkan Gereja Katolik Indonesia, tapi juga turut berpartisipasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia, juga turut membangun, mengembangkan bangsa Indonesia tercinta ini. Ini tidak lepas dari kata-kata dari Monsinyur Sugio Pranoto ya. 100% Katolik, 100% Indonesia. Kira-kira gitu ya. Jadi betul. Tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan kita nih Romo ya berarti. Tidak, karena justru kita merasa bahwa kita ada di bangsa Indonesia ini menjadi bagian dari sejarah lahirnya bangsa, menjadi sejarah bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, maka sudah sepantasnya Gereja Katolik mengatakan kabar gembira juga di tengah-tengah bangsa Indonesia. Oke, ini mungkin sekedar pengetahuan ini untuk saudara-saudara kita yang beragama Katolik juga gitu kan, atau yang mungkin juga di luar agama Katolik yang ingin menyaksikan podcast kita. Sebenarnya dalam KWI sendiri ada berapa uskup sih, Romo Koko sekarang? Saat ini ada 37 keuskupan teritorial. Ya, berarti ada 37 uskup. 37. Tetapi saat ini ada 3 keuskupan yang masih belum punya uskup ya. Keuskupan Timika, Keuskupan Agung Indi, dan Keuskupan Surabaya. Kemudian ditambah lagi 1 keuskupan TNI Polri, yaitu keuskupan teritorial. Jadi saat ini secara keseluruhan ada 38 keuskupan. 38 keuskupan. Wow. Apakah akan ada penambahan kira-kira? Itu rahasia para uskup. Saya juga tidak tahu apakah ada penambahan 1 atau 2, saya tidak tahu. Nah mungkin untuk sahabat Komsos bisa ditebak gitu ya, kayak tebak skor gitu ya. Oke, tapi kita ngobrol-ngobrol soal 100 tahun KWI. Nah kira-kira akan dirayakan seperti apa nih Romo Koko? Oke. Baik, jadi untuk perayaan 100 tahun KWI itu ada perayaan yang tingkatnya nasional, ada juga yang perayaan tingkatnya keuskupan. Nah, yang tingkat nasional itu meliputi pertama sidang para bapak uskup.
akan berlangsung tanggal 13 sampai 16 Mei bulan ini. Dan nanti dilanjutkan pada tanggal 7 sampai 13 November 2024. Jadi sidang itu dibagi dua, pembukaannya di bulan Mei, penutupannya di bulan November. Apa ada pertimbangan tertentu kenapa dipisah segitu lama? Tujuannya adalah supaya kita memang dalam jangka waktu itu kita merenungkan perjalanan KWI selama 100 tahun itu. Nah, yang kedua adalah KWI juga menyelenggarakan lomba. Nah, itu dia. Lomba mungkin bisa diikuti oleh teman-teman atau sobat Komsos ya. Itu lomba mencipta Mars dan Himne KWI. Nah, itu. Jadi nanti kalau teman-teman ikut itu dan menang, itu berarti akan dipakai oleh KWI selamanya. Nah, 100 tahun lagi minimal. Gitu. Jadi sebelumnya udah ada kah? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Momentum 1 abad KWI itu salah satunya ditandai dengan nanti adanya himne dan Mars. KWI. Himne dan Mars KWI. Ayo sama-sama nih kita berlomba-lomba kalau kita yang jago untuk menyusun lagu dan sebagainya gitu ya. Untuk bergabung dalam lomba cipta lagu, himne dan Mars untuk KWI. Ada lagi Mas. Nah, yang di tingkat keuskupan itu ada yang namanya hari studi. Jadi yang saya kemarin sempat ikut itu hari studi. Ya, Bandung udah mulai ya. Betul. Bandung udah berbagai Palembang juga. Palembang juga itu. Jadi kami panitia menawarkan 10 tema untuk dibahas di masing-masing keuskupan. Tapi juga keuskupan boleh memilih tema sesuai dengan konteks masing-masing tempat. Ini untuk mengajak bahwa perayaan 1 abad KWI ini menjadi perayaan seluruh gereja Katolik di Indonesia. Apa yang dilakukan dalam hari studi itu? Dalam hari studi itu bisa bermacam-macam, bisa seminar, bisa talk show. Yang jelas kita ingin menggali kekayaan yang ada di gereja Katolik Indonesia. Lebih-lebih tadi sesuai dengan tema bagaimana gereja Katolik selama 1 abad itu di tingkat keuskupan masing-masing atau di tingkat nasional telah berkontribusi untuk perkembangan gereja Katolik Indonesia maupun bangsa Indonesia. Itu. Nah, kalau kita bicara 100 tahun itu kan sesuatu yang sangat spesial sekali Romo Koko ya. Nah, kira-kira refleksi para uskup di usia yang 100 itu kalau boleh tahu bocorannya seperti apa sih Romo? Belum ada bocoran Mas. Belum ada. Ini baru akan direfleksikan nanti tanggal 13 sampai 16 Mei itu. Jadi atau mungkin Romo Koko punya refleksi. Nah, yang jelas pertama kita akan bersama para uskup akan merefleksikan secara historis perjalanan KWI ini. Lahirnya seperti apa, kemudian peran dalam membangun kehidupan gereja seperti apa. Peran dalam membangun kehidupan bangsa seperti apa. Kemudian juga ada refleksi menggali kekayaan KWI. Selama 1 abad itu kan KWI sudah mengeluarkan banyak sekali entah nota pastoral, entah pesan sidang atau surat gembala. Itu kan kekayaan yang perlu untuk dilihat kembali dan direfleksikan. Tentunya juga banyak tema yang masih kontekstual, masih aktual untuk diperdalam dan dikembangkan di zaman sekarang ini. Kemudian juga nanti akan ada sharing para pelaku sejarah. Artinya para bapak uskup yang sudah emeritus, sudah puna karya itu kan dulu bertahun-tahun menjadi bagian dari KWI. Nah itu nanti dalam sidang itu beliau kita mohon untuk men-sharingkan bagaimana kesan beliau, pengalaman beliau selama bergabung di dalam konferensi Wali Gereja Indonesia ini. Juga nanti di akhir juga kita ingin mendengarkan suara dari umat Katolik. Nah, nanti suara dari kaum muda, harapan terhadap KWI seperti apa. Kemudian suara dari kaum lansia seperti apa. Suara dari kaum perempuan seperti apa. Ada banyak elemen yang dimiliki oleh gereja. Harapannya dengan peristiwa 1 abad itu KWI dapat mendengarkan, kemudian mengakomodasi, dan berikutnya adalah mencoba mewujudkan harapan-harapan dari umat Katolik. Dari berbagai macam elemen. Artinya memang 100 tahun KWI ini berusaha untuk membuka partisipasi dari umat ya? Iya. Tadi selain lomba,
lalu juga ada studi-studi di keuskupan, dan juga ada suara-suara yang bisa ditampung begitu. Betul. Yang dimana para uskup sekarang gilirannya mendengarkan gitu. Iya, betul. Mendengarkan. Ada kesempatan KWI para uskup mendengarkan suara umat. Oke, menarik. Nah kalau Romo, kalau misalnya dikontekskan dalam perjuangan bangsa kita, karena kan topiknya menarik nih, berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Kira-kira apa challenge atau tantangan KWI pada saat ini, Romo, menurut Anda? Baik. Saat ini itu kan banyak sekali masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia kan. Dari masalah lingkungan hidup, dari masalah politik, dari masalah kerukunan umat beragama. Ini merupakan tantangan yang ada sekarang dan rasanya juga perlu dijawab oleh KWI. Nah, di KWI ini kan ada namanya komisi, ada lembaga, ada sekretariat dengan tema masing-masing. Nah, harapannya dengan peristiwa 1 abad itu, pelayanan KWI untuk masalah-masalah tadi itu menjadi semakin tampak, semakin bersemangat, bahkan mungkin membuat cara-cara baru, metode-metode baru dalam merasul di zaman sekarang ini. Karena bagaimanapun juga itu juga menjadi tantangan bagi Gereja Katolik Indonesia. Karena ya tadi itu, kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Sudah sepantasnya kita juga memberi sumbangsih kepada masyarakat, terutama untuk membangun bahasa kita apa? Bonum comune kan? Kebaikan bersama. Kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama. Nah, itu. Dulu pernah ikut belajar bahasa Latin, Romo. Bonum comune. Terus lagi Mas, ini juga mungkin momen yang bagus ya. Ini kan semangat berjalan bersama. Nah, dalam konteks hidup berbangsa juga menjadi kesempatan bagi Gereja Katolik, khususnya KWI, untuk semakin bersemangat, semakin serasi, semakin harmonis, berjalan bersama dengan ya lembaga-lembaga agama lain, kelompok-kelompok lain yang punya kehendak baik untuk membangun negeri. Kita nggak mungkin sebagai Gereja Katolik berjalan sendiri, membangun bangsa sendiri. Gitu tapi bergandengan tangan dengan teman-teman dari luar Katolik, dari Islam, Hindu, Buddha, dan macam-macam. Itu kan teman kita semua. Berjalan bersama dalam perbedaan untuk menuju sebuah kesejahteraan. Ini kan rasanya kalau bisa semakin dikembangkan itu menjadi indah sekali. Itu social capital yang besar banget ya. Besar bangun bangsa. Nah, saya satu pertanyaan yang juga menggelitik nih Romo Koko. Ini kok kan kita sudah tahu nih umat banyak dapat bocoran bahwa tahun ini Paus Fransiskus akan Indonesia. Ini kira-kira dipas-pasin dengan 100 tahun KWI atau seperti apa sebenarnya? Ini menurut saya menjadi rahmat yang tidak terduga ya. Oh, nggak terduga justru? Iya. Karena kan jadi nggak ada agenda, nggak ada skenario ingin menyamakan waktu Paus datang di Indonesia tahun 2024 itu nggak ada. Jadi ini juga menurut saya menjadi sebuah rahmat istimewa ketika tahun ini KWI berusia 100 tahun, lalu Bapak Suci Fransiskus akan hadir di Indonesia. Ini menjadi sebuah rahmat atau hadiah terindah bagi KWI mungkin ya, dengan kehadiran Bapak Suci, pimpinan kita yang dengan sepenuh hati ingin melihat, ingin bertegur sapa dengan Gereja Katolik di Indonesia. Itu satu. Nah, yang kedua, ini juga menjadi sebuah tantangan juga sebenarnya. Apa tantangannya? Kan Paus ini kan banyak memberikan ajaran-ajaran ya. Misalnya yang cukup ngetren kan misalnya Laudato Si, Fratelli Tutti. Nah, dengan kehadiran Bapak Suci ini ya tentu menggugah kita semua sebagai KWI maupun Gereja Katolik Indonesia untuk bagaimana kita semakin mewujud nyatakan, mengejawantahkan ajaran-ajaran Bapak Suci itu dalam kehidupan sehari-hari, tetangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan gereja. Sehingga ajakan dan seruan Paus itu memang sungguh-sungguh membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang biasanya datang ke Indonesia bukan hanya pesannya, tapi sang pembuat pesan itu sendiri. Sang pembuat pesan itu akan datang sendiri. Semoga itu lebih membuat kita lebih dahsyat lagi dalam menjadi saksi Kristus di tengah-tengah bangsa kita. Baik, Romo Koko, di penghujung program ada pesan apa untuk para sahabat Komsos ini? Baik. Teman-teman Komsos yang baik hati, terkasih, ya mari kita sukseskan perayaan 100 tahun
KWI. Ini menjadi perayaan kita bersama sebagai Gereja Katolik. Kita mensyukuri berkat Tuhan yang sudah menemani perjalanan para Bapak Uskup sebagai satu paguyuban selama 100 tahun. Tapi juga ini menjadi tantangan kita semua untuk semakin bersemangat menyebarluaskan kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita, kabar pengharapan, kabar menyelamatkan kepada sebanyak mungkin orang, tapi juga kepada lingkungan hidup. Dan ini adalah tugas kita sebagai pewarta kabar gembira. Lebih-lebih teman-teman Komsos yang terkasih. Begitu ya. Baik. Terima kasih Romo Koko sudah hadir dalam program Koki untuk menyapa Sobat Komsos terkait dengan ulang tahun ya dari 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terima kasih Romo sekali lagi ya. Sama-sama Bang Jose. Ngopi dulu Romo. Oh iya, sampai lupa ngopi saya. Mari ngopi. Baik, Sobat Komsos, ada satu patah mengatakan kalau Anda mau berjalan cepat maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau Anda mau berjalan jauh maka berjalanlah bersama-sama. Ini sebuah pepatah yang sangat pas sekali dalam rangka 100 tahun KWI yang mengambil topik berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Jadi mari kita sebagai umat Katolik bersama-sama bergandengan tangan dengan para uskup di Indonesia bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam membangun gereja, mencintai gereja dan juga mencintai bangsa kita. Saya pamit undur, terima kasih, berkah dalam.